Terima kasih Anda masih setia bersama Economic Update pemirsa. 1 tahun setelah runtuhnya ekonomi Sri Lanka, kondisi negara pulau itu semakin membaik berkat bantuan dana talangan dari IMF. Namun jutaan warga berpenghasilan rendah masih mengalami kesulitan karena paket reformasi ekonomi itu datang dengan berbagai persyaratan ketat. Antrian bahan bakar yang mengular, rak-rak kosong di toko-toko makanan, protes penuh kemarahan di jalanan. Itu adalah pemandangan tahun lalu di Sri Lanka ketika negara ini bangkrut. Tapi kini tidak ada lagi antrean, pasar-pasar penuh dengan makanan, dan ibu kota Colombo tampak tenang. Presiden Ranil Wickremesinghe yang mengambil alih kekuasaan setahun lalu setelah para pemrotes menyerbu kediaman pendahulunya, menyatakan optimisme akan kebangkitan ekonomi negaranya saat ia berkunjung ke New Delhi belum lama ini. I have explained that I have set Sri Lanka firmly on a path of economic reform and that Sri Lanka is already witnessing the stabilizing outcomes of these measures. Peningkatan terjadi dan wisatawan kembali berdatangan. Ini kabar baik bagi perekonomian yang bergantung pada pariwisata. Pemadaman listrik selama berjam-jam juga sudah berakhir. Namun harga makanan, bahan bakar, listrik, dan obat-obatan terus melonjak dan berdampak besar pada jutaan orang yang berpenghasilan rendah. Menurut Program Pangan Dunia, 17% penduduk Sri Lanka atau hampir 4 juta orang masih menghadapi kerawanan pangan. Meski ini turun dari sekitar 25% tahun lalu, angka ini masih sangat besar. What we see now is the most vulnerable communities struggling and still facing hardships in getting 3 meals a day. So, on the socioeconomic front and the socioeconomic indices, it's indicative that still the crisis is far from over and it's a long path to recovery. Paket dana talangan sekitar 3 miliar dolar dari Dana Moneter Internasional IMF pada bulan Maret lalu telah membantu menghapus label bangkrut pada negara ini. Namun paket ini datang dengan syarat-syarat sulit yang mengharuskan pengenaan pajak lebih tinggi dan pemangkasan tajam pengeluaran pemerintah serta program-program kesejahteraan. Banyak yang khawatir reformasi yang lebih ketat bisa memangkas lebih jauh pendapatan mereka. Meski reformasi mungkin membangkitkan penolakan warga, pengamat memperingatkan Sri Lanka harus tetap berada di jalur yang benar. The worst is seemingly over, but it can come back if the present trends don't continue and if the government of the day does not plan and execute the policies that it has outlined in a judicious manner. Dan dengan pemulihan ekonomi di Sri Lanka tampak masih temporer, maka ketidakpastian tetap terjadi, terutama bagi warga yang kehidupannya belum mengalami peningkatan. Pemirsa, KTT negara-negara BRIC baru-baru ini di Afrika Selatan kembali menguatkan sorotan terhadap upaya mengkikis dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Tapi meski yuan Tiongkok, rubel Rusia hingga rupiah India juga semakin banyak digunakan, analis menilai tak mudah mengganti posisi dolar. Tak hanya soal perluasan anggota, analis menilai isu dedolarisasi dan langkah ke depan dalam kerjasama ekonomi masih memecah kelima negara BRICS, Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Dan ini terlihat dalam KTT terakhir di Johannesburg, Afrika Selatan. Basically, there was a lot of talk before the summit about the BRICS currency as a possible way forward. And then it was clear that Russia and Brazil are much more interested in that than other countries. And India was very much, we want to invest in our own currencies. Akhirnya wacana mata uang regional BRICS seperti layaknya euro bagi Uni Eropa sama sekali tak dibahas dalam KTT yang akhirnya menyepakati menerima Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Arab Saudi menjadi anggota baru mulai Januari 2024. Wacana lain yang berkembang adalah penggunaan yuan, mata uang perekonomian terbesar BRICS Tiongkok sebagai alternatif pembayaran internasional.
Yuan sudah digunakan Brazil dan juga Argentina, sementara Arab Saudi juga menyatakan kesediaannya menjual minyak menggunakan yuan. Tapi transaksi perdagangan internasional menggunakan yuan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dolar Amerika ataupun euro. China, of course, being a rival of the US, would like the yuan to be dominant. But I think because there is no agreement on what the alternative should be, and it takes a lot of work, a lot of coordination, which BRICS states are not there yet and quite far from it. So I don't see that as emerging as any serious development in the foreseeable future. Di luar isu de-dolarisasi, analis menilai undangan menjadi negara anggota kepada Arab Saudi dan Iran yang memiliki sentimen negatif terhadap Amerika Serikat menguatkan posisi BRICS sebagai blok yang ingin mengurangi dominasi Barat dalam perekonomian global. There is an effort to reduce the use of dollar overall in international trade and finance by BRICS. But if we look at especially New Development Bank as a flagship institution of BRICS, what we can see is that it has not been able to do it itself. Meski didirikan hampir 1 dekade lalu, Bank Pembangunan baru yang digadang untuk menyaingi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional baru melakukan sekitar 1/5 pinjamannya menggunakan mata uang lokal. Bank yang bermarkas di Shanghai ini menargetkan 30% pinjamannya pada 2026 akan menggunakan mata uang lokal. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, Presiden Costa Rica Rodrigo Chavez baru berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat, bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Negara dengan penduduk sekitar 5,1 juta jiwa ini menjadi mitra penting Amerika Serikat di kawasan, tak hanya dalam menangani isu-isu regional, tetapi juga dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di Amerika Latin. Kedekatan antara Amerika Serikat dengan tetangganya di Amerika Tengah, Costa Rica, disoroti dalam pertemuan kedua pemimpin di Gedung Putih. Just over a year ago in California, we stood together with partners across the region for the Los Angeles Declaration on Migration and Protection. You've done an incredible job since then. You've been a great partner. Presiden Costa Rica pun merespons positif. Costa Rica has been and shall remain one of the strongest allies in the world regarding your economic and security interests that are our own. Menurut Gedung Putih, kedua negara juga sepaham secara ideologis. Costa Rica has been a regional leader. They are a strong democracy with a thriving economy and leading by example on migration management. Isu regional yang paling mendesak bagi kedua negara adalah banyaknya migran yang melalui Costa Rica dalam perjalanan ke AS. Amerika menjalin kerjasama dengan Costa Rica dan juga Kolombia, Panama, dan negara-negara lain di kawasan yang juga kewalahan menghadapi banyaknya pendatang. Bukan hanya isu-isu regional yang menjadi perhatian Amerika Serikat dalam hubungannya dengan Costa Rica, isu-isu yang berdampak global juga. Salah satu diantaranya adalah perluasan pengaruh Tiongkok di Amerika Tengah dan juga di Amerika Latin pada umumnya. Banyak negara Amerika Latin ikut dalam proyek gagasan sabuk dan jalan Tiongkok. Sementara kawasan ini juga menjadi bagian upaya Tiongkok mengucilkan Taiwan, pulau yang memerintah diri sendiri tapi dianggap pemerintah di Beijing sebagai provinsi yang membelot. Costa Rica was one of the earliest countries in Central America to switch diplomatic recognition from Taiwan to the PRC. It has expressed buyer's remorse about that in the past, that some of the promises that the PRC made at the time of the diplomatic switch have not come to fruition, and that they are open once again to the idea of a greater presence of the United States and potentially having a relationship with Taiwan. Costa Rica menjadi salah satu lokasi relokasi produksi chip semikonduktor sesuai Undang-Undang Chips and Science Act yang disahkan 2022. Semiconductor companies are already present in Costa Rica. Intel specifically has an operation in Costa Rica. So we're not trying to build something from scratch. There is a foundation there to build on. And I think much of the proof will be in the pudding of the actual training programs themselves, whether Costa Rica can build out the human capital to attract more investment in that space. Hingga 2023, AS masih menjadi mitra dagang terbesar Costa Rica, sementara Tiongkok menduduki posisi kedua. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Terima kasih pemirsa Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.